شهيدا علمنا معنى العزة والإباء نراه نجما ساتعا يتراءى بالكبرياء نراه نجما ساتعا يتراءى Informasikan saat lagi kita akan memulai acara. Mohon perhatiannya dan mohon diaktifkan untuk video. Belum, dia siap-siap ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Diinformasikan sesaat lagi kita akan memulai acara halal bihalal ini. Diharapkan teman-teman bisa mengaktifkan video. Yang belum masuk silakan untuk segera ikut join. Cek satu, cek.
Cek, cek 1, cek 2. Informasi sebentar lagi acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang terhormat Wakil Dekan 2 Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Alumni dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, yang terhormat Koordinator Tata Usaha beserta jajarannya, yang kami hormati para tenaga pendidik di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih dipertemukan di dalam acara Halal Bihalal 1442 Hijriah 2021 Masehi. Kita sucikan hati, perkuat tali silaturahmi di tengah pandemi keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura yang kita laksanakan secara virtual pada hari ini, Jumat 21 Mei 2021. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai umat manusia, sudah selayaknya memiliki rasa hilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara ini, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya, ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran, keempat, kata sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, kelima, tausiah, 6, pembacaan doa, 7, foto bersama secara virtual, 8, ramah tamah, dan 9, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan pembacaan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Acara kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Para undangan dan hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dan para undangan diharapkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 135, Surah Al-Insyirah ayat 7, dan Surah Az-Zukhruf ayat 32 yang akan dibacakan oleh Saudari Hairunisa dan sari tilawah oleh Saudari Sofia. Dengan kepada Saudari Hairunisa dan Sofia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم من ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك
ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ini adalah mahasiswa kedokteran, Prodi Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2019. Dan untuk kita ketahui bahwa Hairunisa ini adalah juara MTQ nasional, di mana pernah menjuarai harapan 1 di MTQ nasional Pentas Pendidikan Agama Islam 2017C. Kemudian juara 1 MTQ nasional tahun 2018 di Medan. Juara 2
MTQ di Porseni nasional melalui online tahun 2020, dan tahun ini insya Allah akan mengikuti MTQ nasional lagi mewakili Untan, dan berharap kita bisa mendoakan teman-teman Hairunisa bersama teman-temannya itu bisa mendapat juara dan bisa memberikan yang terbaik untuk Untan. Baiklah, acara selanjutnya adalah kata sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura kepada Bapak Dr. Muhammad Asrorudin, SPM. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ustadz Harjani Hefni selaku pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati para wakil dekan, Pak Frizal, Dr. Ita, Bu Isnindar, KTU, Bu Astuti, kepala subbagian, kepala jurusan, ketua program studi di lingkungan Fakultas Kedokteran Untan, para dosen, tenaga kependidikan, dan staf administrasi lain, serta para mahasiswa dan Bapak Ibu yang berbahagia pada pagi hari ini di undangan kami. Terima kasih sudah bersedia hadir dan menyaksikan bersama Halal Bilhalal virtual keluarga besar Fakultas Kedokteran Untan pada hari Jumat ini 21 Mei 2021. Mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Pertama-tama kami atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, pimpinan dan seluruh sivitas akademika mengucapkan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT selama bulan Ramadan dan pada bulan-bulan berikutnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mengambil tema tentang mempererat tali silaturahim dan meningkatkan profesionalisme kita di tengah pandemi. Seperti kita ketahui bahwa dengan adanya pandemi ada satu hal yang menyebabkan kita terpisah secara fisik tetapi masih bisa bertemu secara virtual di dunia maya melalui teknologi. Dengan demikian diharapkan tidak mengurangi tali silaturahim kita selama ini dan pada masa-masa mendatang. Kemudian melalui halal bihalal ini kita berharap setelah Ramadan kita bisa menjadi insan ataupun manusia yang kembali fitrah dan bersemangat untuk melanjutkan pekerjaan di masa-masa mendatang sehingga profesionalisme kita sebagai warga Untan itu akan meningkat. Baik sebagai mahasiswa maupun sebagai dosen dan sebagai pekerja. Kami sangat berharap dengan adanya acara ini kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang akan disampaikan oleh Ustadz dan membuka pintu maaf sebesar-besarnya untuk kita semuanya dan kita memulai kehidupan di lingkungan fakultas dan lingkungan Untan dengan baik. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Asrorudin SPM atas sambutannya. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Harjani Hefni, LC, MA.
Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami muliakan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Wakil Dekan 1, 2, 3, teman-teman di tata usaha, teman-teman dosen, tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang hadir pada acara halal bihalal di hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmatnya. Kita diberikan amanah untuk menjalani kehidupan di hari ini, pada saat ini. Sudah sepantasnya lah kita memanfaatkan amanah hidup dan amanah sehat ini untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat Allah kita pakai untuk melawan Allah. Ya, jangan sampai nikmat Allah kita pakai untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya tidak bersyukur. Itu namanya kufur nikmat namanya. Nah, di antara cara kita pada hari ini untuk memanfaatkan nikmat sehat, nikmat panjang umur adalah dengan kita melakukan halal bihalal ini. Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa, manusia secara umum adalah makhluk 4 dimensi. Manusia ini adalah makhluk 4 dimensi kalau dihubungkan dengan atau didekati dengan ilmu komunikasi. Sebagai makhluk, ya, sebagai makhluk Allah, dia harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk sosial, dia tidak boleh terputus hubungannya dengan sesama. Tetapi dia sendiri adalah makhluk yang sangat spesifik. Dia adalah dirinya sendiri. Dia harus berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Dan manusia adalah bagian daripada alam semesta ini. Jadi dia ada 4 dimensinya. Dia sebagai makhluk Allah, dia sebagai makhluk sosial, dia adalah dirinya sendiri, dan dia adalah bagian besar atau bagian kecil daripada alam yang besar ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ketika bagian-bagian dari dimensi ini tidak terpenuhi kebutuhannya, paling tidak ada 2 dimensi besar, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, maka dimanapun manusia akan mengalami kehinaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskana." Akan ditimpakan ke atas mereka kehinaan hidup dimanapun mereka berada, kecuali mereka menyambungkan tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyambungkan tali hubungan dengan sesama manusia. Dan mereka akan selalu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hal itu tidak dilakukan oleh mereka. Nah, oleh karena itulah kita harus memperhatikan betul. Kalau ingin mendapatkan kenyamanan hidup, ingin mendapatkan kemuliaan, tidak mendapatkan kehinaan, maka hablum minallah harus kita jaga selalu.
hablum minallah, kita jaga selalu. Jangan sampai habl itu tali. Kayak ada tali begitu. Ada penghubung antara kita dengan Allah. Dan penghubung itu adalah dengan akidah. Dari akidah itulah kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya itu adalah hati. Nah, ketika terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, manusia menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketenangan itu akan akan terhubung, akan tercipta kalau manusia mendapatkan atau terkoneksi dengan Sang Pencipta. Bisa saja manusia mungkin merasakan ketenangan dengan mendapatkan sesuatu yang dia sukai di dunia, tapi itu semu dan pendek ketenangan itu. Dapat duit, tenang, tapi nggak lama, tapi nggak selamanya juga. Dapatkan duit itu tenang, ya, dan yang lain-lain. Tetapi ketenangan abadi hakiki adalah ketika mereka bertemu dengan Allah, zikir, tenang mereka, hati mereka menjadi lapang. Itu yang pertama, kita alhamdulillah diberikan oleh Allah sarana untuk bertemu dengan Allah. Di antaranya adalah 5 waktu sholat wajib. Kalau mau nambah silakan dengan sholat sunnahnya. Kita diberikan Al-Quran ya untuk berkomunikasi, membaca surat-surat isi kita perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita disediakan sarana untuk zikir, untuk taubat, untuk istighfar, itu semua adalah sarana-sarana yang disediakan oleh Allah untuk hablum minallah. Tapi sebagai makhluk juga yang hidup di muka bumi ini, kita adalah makhluk sosial yang nggak mungkin bisa hidup tanpa manusia yang lain. Nah, selaku makhluk sosial, kita ini ada kelemahannya. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini lemah. Karena kelemahannya itulah tidak mungkin manusia hidup sempurna. Karena kekurangannya itulah kadang-kadang kita melakukan berbagai macam hal yang tidak ideal, tidak baik, atau kurang baik. Nah, untuk menutupi itulah, maka kita perintahkan untuk banyak-banyak minta ampun, minta maaf dengan sesama. Ya, kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Kalau ada kesalahan, kita cepat untuk minta maaf dengan sesama, sehingga hubungan kita menjadi indah kembali, harmonis kembali, nyaman kembali dengan orang. Tapi kalau ini tidak kita bangun, kehinaan itu akan kita rasakan. Di mana-mana kita menjadi musuh orang, itu menjadi tidak nyaman. Di mana-mana kita seperti tidak ditegur orang, paling tidak nyaman hidup seperti itu, maka kita harus clearkan dengan kita terus menjalin silaturahim. Kemudian kalau ada kesalahan kita minta maaf. Ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan silaturahim itu. Memang di masa pandemi itu orang menganggap bahwa tidak bisa silaturahim, padahal silaturahim itu sangat banyak coraknya. Ya, orang menganggap silaturahim itu datang ke rumah gitu ya, ketemu langsung. Padahal silaturahim yang paling utama itu adalah sebenarnya saling mendoakan. Ya, saling mendoakan itu yang terhubung apa? Hati. Ya, yang terhubung itu hati. Saya mendoakan Pak Dekan umpamanya. Mudah-mudahan Pak Dekan sehat, keluarganya baik-baik, tidak terhindar dari musibah, gitu ya. Tugasnya lancar. Itu ketika saya mendoakan kayak begitu, saya mendoakan itu oleh malaikat bilang, walaka bimisal, untukmu yang mendoakan, insya Allah dapat seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Nah, itu insya Allah doa yang tak tertolak itu diantaranya adalah doa ul akhi, ya, an zahril ghaib, bahasa hadis Rasulullah. Mendoakan saudara kita pada saat saudara kita nggak tahu didoakan. Kita betul-betul ikhlas mendoakannya, itu doa yang mustajab. Itu doa mustajab. Biasanya, insya Allah hubungan hati itu dengan saudara itu menjadi bahasa Al-Quran itu taklib. Taklib itu tertaut begitu. Dia terhubung antara hati dengan hati. Hati ini ajaib.
Mungkin saja satu fakultas ini ketemunya tiap hari, ya. Tapi mungkin saja hati ini nggak kumpul, meskipun kumpul badan setiap hari. Hati. Tapi mungkin ada orang agak jauh dari kita, nggak jarang ketemu gitu ya. Tapi kok hati kayaknya dekat dengan dia. Apa namanya? Punya kerja yang cukup ajaib, ya. Dan yang bisa menyatukan hati itu adalah Allah. Wa 'allafa baina qulubihim, ya. Wa anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakinnallaha 'allafa bainahum. Allah lah yang mentaklif hati itu, menghubungkan, menautkan hati itu. Mau dibayar kayak berapapun, ya. Kalau untuk mendekatkan hati nggak akan bisa untuk dihubungkan. Jadi Allah yang akan menghubungkan itu. Jadi kedekatan hati itu Allah yang akan, ya, Allah yang akan mendekatkannya. Di antaranya adalah silaturahim dengan kita saling mendoakan di antara kita. Nah ini kadang-kadang enggak, orang itu agak pelit. Nyaman benar jadi doakan. Ya. Mendingan untuk doakan sendiri aja gitu kan. Padahal dalam bahasa Rasulullah, ketika kita mendoakan kawan, kita dapat dua, kawan dapat, kita juga didoakan malaikat, sehingga doa yang kita doakan untuk kawan, kita pun mendapatkannya juga. Nah itu silaturahim yang paling pertama, saling mendoakan. Ini mungkin luput dari kita. Yang kedua baru, ya, bersilaturahim. Nah di tengah kondisi kayak begini, para ulama mengatakan silaturahim dengan kita mengurangi makna silaturahim dengan kita menggunakan teknologi yang ada. Ini menggunakan teknologi yang ada. Kita menelpon, kita berkomunikasi dengan alat komunikasi dengan teman saudara kita, itu bagian daripada cara kita untuk bersilaturahim. Kemudian ada kalau ada hubungan di antara saudara yang kurang baik, apalagi kalau sudah sering berinteraksi ya, satu kantor atau satu pekerjaan lain yang sering ketemu, biasanya ada aja yang ketahuan di situ kekurangan-kekurangan kawan. Kadang-kadang di situ terjadi masalah-masalah yang terjadi segera itu untuk diselesaikan. Nah, itulah masalah yang penting untuk kita perlu atasi segera, jangan sampai tunggu berlama-lama. Kalau ada masalah, Islam tidak boleh melarang kita untuk tidak teguran ya lebih dari 3 hari. Haram hukumnya kalau ada masalah lalu kita sampai mengatakan, saking bencinya mengatakan, tak kutegur sampai dia mati. Ya, sampai mati. Itu kadang-kadang muncul kata-kata itu. Nah itu Islam hanya bolehkan 3 hari saja, ya, 3 hari saja. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini ada hubungan dengan apa? Nanti itu dengan profesionalisme. Kalau hubungan antar kita itu tidak baik, biasanya kerja pun tidak nyaman. Untuk membangun teamwork itu biasanya sulit. Ya, kalau hati itu tidak menyatu di antara kita, nggak kuat hubungan antar kita, biasanya kerja bersama itu susah untuk kita bangun. Oleh sebab itu penting sekali kedekatan hati kita bangun dengan saling mendoakan, ya, bisa saling berziarah kalau bisa berziarah, kalau tidak tetap kita say hello, kita bangun komunikasi dengan alat. Kalau ada masalah segera kita atasi permasalahan yang ada. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti profesionalisme dalam bidang dan pekerjaan kita masing-masing perlu kita bangun, untuk kita ciptakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, profesionalisme ini adalah di dalam syariat Islam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat manajemen langit itu luar biasa ya, merinding kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menulis semua perencanaan itu ya dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim.
kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfa sana. Allah menulis semua ukuran takdir perencanaan makhluk yang akan diciptakan itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Itu perencanaan semua. Itu ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dan semua perencanaan itu Allah Subhanahu wa taala letakkan, simpan di tempat yang disebut dengan Lauhul Mahfuz. Ya. Itu Lauhul Mahfuz itu bank data kira-kira. Itu bank data yang disebut dengan Lauh Al-Mahfuz. Al-Mahfuz itu artinya terjaga, nggak mungkin diretas, nggak mungkin. Nggak mungkin siapapun ingin mengaksesnya, nggak mungkin. Itu oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dijaga dan disimpan itu semuanya. Yang lebih ajaib lagi adalah itu tidak pernah berubah perencanaan. Kita tahu ya kalau di kita setahun aja di akhir tahun harus ada anggaran perubahan atau apa. Kenapa? Nggak bisa. Kadang-kadang di awal kita berencanakan kayak begini, ternyata di akhir sudah banyak perubahan. Apalagi masa kayak begini sekarang itu. Banyak sekali perencanaan kita menjadi amburadul gara-gara diobrak-abrik oleh pandemi seperti ini. Terlalu banyak program akhirnya berubah drastis gara-gara kita nggak tahu dan tidak memperkirakan ada kondisi-kondisi yang sangat tidak baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Semua secara profesional dibuat perencanaan. Perencanaannya semuanya ada. Setelah itu baru nanti dalam masa tertentu Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menyebut penciptaan langit dan bumi itu wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Kami tidak menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya main-main. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi. Kami menciptakannya tidak kecuali dengan al-haq, ya. Betul-betul kesungguhan dan ya dengan program yang sangat-sangat mapan, bagus, profesional. Jadi nggak ada main-main tuh, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan apa yang semua ada di di antara langit dan bumi itu kecuali dengan al-haq, dengan kondisi yang benar, tidak ada yang keliru, semuanya dan dengan keadaan profesional. Sehingga ulul albab orang-orang yang panjang berpikir, meneliti tentang penciptaan Allah, penciptaan langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa taala, itu ujungnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi ujung mereka ketika meneliti, membaca, menelaah, tafakkur alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketika mereka tafakkur, merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, sampai kepada kesimpulan, ya Allah, tidak ada apapun yang Engkau ciptakan yang sia-sia. Ya. Sehingga muncul kata subhanaka faqina azabannar. Jadi itu luar biasa. Jadi lawan dari profesional adalah main-main. Ya, main-main. Persamaan dengan profesional itu adalah al-haq. Ya, adalah al-haq. Betul-betul yang hendak dilakukan secara sungguh-sungguh, serius untuk mewujudkan sesuatu. Dan ketika Allah mengatakan bahwa di antara yang Allah ciptakan terbaik itu adalah manusia. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat di paling akhir di situ adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ahkamil hakimin itu adalah yang paling profesional, paling terbaik, nggak ada celah sama sekali untuk dicari kekurangannya. Itu ketika menciptakan tentang manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan seprofesional mungkin, nggak ada celah untuk kita melihat kekurangan-kekurangan dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah menantang kita untuk melihat langit. Ya. Lihat tuh langit. Ketika kita melihat langit, ternyata ya, di situ dalam surah Al-Mulk dikatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Coba lihat tuh. Enggak ada sedikit pun celah di situ untuk melihat kekurangannya. Nah, itulah perencanaan dibuat sedemikian rupa, kemudian ketika dalam pelaksanaan ya, diciptakan dengan tidak main-main, dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya pun kita bisa lihat baru akan rusak sesuai dengan perencanaan nanti pada saat menjelang hari kiamat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah contoh ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak bisa untuk menciptakan langit itu dalam kun fayakun langsung, tapi Allah mengajarkan kita periodisasi sehingga Allah menciptakan langit dalam fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Itu untuk menentukan bahwa segala sesuatu itu ada ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Allah. Ini seperti lamanya, seperti ini. Ada pekerjaan yang terukur yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, mudah-mudahan amanah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita lanjutkan dengan sebaik-baiknya. Tetap kita ya menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dan mari kita lanjutkan risalah kemanusiaan dengan membangun bumi dengan sebaik-baiknya, amanah Allah kepada kita, dan bekerja sama dengan sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kekurangan-kekurangan hubungan di antara kita, cepat kita selesaikan supaya kita bisa running kembali dengan sebaik-baiknya, tidak macet gara-gara ada hubungan yang tidak baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Harjani Hefni SCMA. Para hadirin yang saya hormati dan saya sayangi, dengan uraian tausiah tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dalam menjalani kehidupan ini. Baiklah, acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hadi Kurniawan MSc APT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan, menundukkan kepala, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan hati-hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah sehingga ke depan kita menjadi makhluk yang terbaik dan lebih baik dari hari ini dan hari-hari sebelumnya. Izinkan kami untuk memimpin doa ini. Dan mari kita beristighfar kepada Allah atas segala dosa-dosa yang mungkin telah kita lakukan, baik dosa kita terhadap Allah dan dosa kita terhadap sesama manusia. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah pada hari yang berbahagia ini dapat terlaksana halal bihalal Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura. Semoga berkah dan taburan rahmat-Mu senantiasa mengucur menyirami acara ini dengan kelembutan kasih sayang dan ridho-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemaaf, dalam kehidupan kami, mungkin kami berbuat melampau batas, sehingga teman sesama kami tersakiti, bahkan menaruh dendam dan amarah. Maka pada hari ini, ya Allah, bukakanlah pintu maaf di hati kami, lembutkanlah hati kami untuk saling memaafkan, sehingga tidak ada aral yang melintang dalam hubungan sesama kami. Tiada dendam dalam hati kami, tiada amarah dalam dada kami. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim, siyamana wa siyamakum. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin. Qulu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima puasa dan amal dari kita dan puasa dan amal dari kalian. Semoga Allah menerima puasa kita. Semoga Allah menjadikan kita kembali dalam keadaan suci dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan dikabulkan segala doa. Semoga setiap tahun kita senantiasa dalam kebaikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami telah melaksanakan kegiatan Ramadan sebulan penuh. Oleh karenanya, ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, tarawih kami, rukuk kami, sujud kami, tasbih kami, tahlil kami, tahmid dan takbir kami, ya Allah. Kekhusyuan kami dan sempurnakanlah kekurangan kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Ya Muqallibal Qulub, Sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikan hati, persatukanlah hati-hati kami di atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang Maha membolak-balikan hati, persatukanlah hati-hati kami yang mungkin tercerai-berai, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim. Taqabbal minna taubatana innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah salat kami dan terimalah permohonan kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami. Sungguh Engkau Maha penerima taubat serta Maha penyayang. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah kehidupan kami saat ini, banyak menghadapi berbagai tantangan. Berilah kami kekuatan iman, kesejukan hati, dan kejernihan pikiran, kelapangan dada dan kesabaran, sehingga kami dapat keluar dan dapat mengatasi berbagai krisis atas petunjuk dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat, ya qadiyal hajat. Ya Allah, muliakanlah agama-Mu, jadikanlah Islam menjadi jalan keluar bagi bangsa kami, jadikanlah para ulamanya bersatu, yaitu para ulama yang menjadi contoh bagi umat Rasul-Mu. Lindungilah umat Islam dari perpecahan, lindungilah mereka dari kehinaan, berkahilah hari ini, dan berkahi pula bagi siapapun yang bermunajat mengibah kepadamu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dan para pemimpin kami. Terimalah segala amal ibadah kami, berkahi hidup kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha Pengampun, dan Maha Penyantun. Perkenankanlah kiranya doa kami.
Rabbana taqabbal minna du'atana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah foto bersama secara virtual. Diharapkan teman-teman para undangan yang sudah online bisa menyiapkan posisinya, mengambil posisi yang pas. Yang belum silakan mungkin yang masih menonaktifkan videonya diaktifkan untuk kita mengambil gambar, mengambil foto bersama secara virtual. Yang sorry? Sudah? Baik, saya akan belum semua. Ini masih banyak yang belum aktif ini online. Videonya tolong ya teman-teman para undangan semua, tolong diaktifkan videonya karena kita akan mengambil foto bersama. Masih? Bentar, masih kita cek. Ya. Yang sudah siap, sabar ya. Masih menunggu. Teman-teman yang lain yang masih belum aktif untuk videonya, tolong diaktifkan. Pak Cecep dan Pak Doli, izin Bapak sepertinya dari studionya sedang bermasalah dengan teknis. Kita nanti coba menghubungkan ya Pak. Kita masih menunggu teman-teman yang belum aktif ya untuk videonya. Udah? Oh, masih banyak ini. Hah? Oh, jangan ditunggu ya Pak ya? Oke. Baiklah. Jadi saya akan hitung ya. Yang ada aja ya Pak ya. Yang sudah siap silakan mukanya dipasang. Udah, Dep. Cari posisi yang bagus, yang cantik, yang ganteng. Oh, Dokter Ita hilang. Dokter Ita. Dokter Ita tadi. Boleh tunggu. Udah tuh. Ah. Kita pakai masker. Udah? Hitung. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Tahan. Tahan ya. Masih tahan. Oke.
Sekali lagi ya. Kita hitung mundur. 3. Oh, belum. Oh, masih di set ya foto yang tadi. Kita tunggu operatornya dulu. Harap untuk bersabar. Oke, kita foto ulang ya. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Oke. Sudah? Oke, sudah Pak. Acara selanjutnya kita adalah ramah tamah. Terima kasih. Nah, ramah tamah. Izin di Mungkin ada yang mau disampaikan dari teman-teman melalui virtual. Mohon maaf lahir batinnya. mohon maaf lahir dan batin. Karena dari virtual kita tangannya samping aja ya. Silakan Pak Mungkin Rizal. Ya semua. Ya, pribadi minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terutama dalam mungkin kita ini 1 tahun ya, mulai dari pertemuan ya, perencanaan dan macam-macam itu ya, mungkin pasti banyak terjadi mungkin beda persepsi lah ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya mewakili dari manajemen gitu ya. Artinya tidak ada maksud dari kami mungkin baik sengaja maupun tidak disengaja untuk tidak tidak sesuai lah, artinya begitu ya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi itu dikarenakan kondisi dan penyesuaian di lingkungan gitu ya, lingkungan kerja lah, intinya begitu. Mohon keikhlasannya, kita mulai dengan semangat baru baik untuk diri pribadi dan juga pengembangan institusi. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang mau disampaikan, ya kan? Pak Hadi mungkin? Pak Hadi nih. Nah, ini juga kita ada tamu dari luar Fakultas Kedokteran dari Untan. Mungkin kita bisa mendapatkan sedikit kata dari Bu Rin, mungkin Bu Rin dari Kepala BPKHM Untan. Bu Rin. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Rin. Kita di sini. Halo. Kita di sini ada dari BPKHM Untan, ada dari KPU LP3M. Iya, dari Pak Bujang Harun. Mungkin Pak Bujang Harun juga mau menyampaikan. Silakan, Pak. Silakan Pak Bujang Samad. Pak Bujang Harun, Pak. Bujang Harun. Pak Bujang Harun, nah lupa saya kan. Ya, kita beri dulu yang dari tamu luar Fakultas Kedokteran ya. Ibu Rin. Assalamualaikum, Bu Rin. Atau Mbak Endah, Ibu Endah? Ibu Endah. Assalamualaikum, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Endah. Baik, saya mewakili seluruh PPKM. Ini juga ada Pak Agus Mirja di sini dari PPKM dan juga Bu Rin yang bergabung bersama dalam acara Halal Bihalal Fakultas Kedokteran Universitas Unpura. Kami atas nama BPKHM mohon maaf lahir batin dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kita semua diterima dan kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selanjutnya mungkin dari Pak Bujang Harun atau Pak Hafi ya Bu ya. Pak Hafi.
Assalamualaikum Pak Hafiz. Ada Mbak Inayah juga tuh, Wi, dari Fakultas Oh iya. Kehutanan. Oh, silakan Ibu. Bu Inayah. Assalamualaikum Bu Inayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon kami dari Fakultas Kehutanan mengucapkan minal aidin Bapak izin, mohon maaf lahir batin kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini. Sama-sama Ibu, terima kasih. Sekali lagi Pak Agus Mirza. Pak Agus Mirza ada. Assalamualaikum Pak Agus. Silakan yang tamu undangan yang ingin menyampaikan, kami persilahkan. Sambil menunggu, boleh dari perwakilan Ketua Jurusan Program Studi Kedokteran, Pendidikan Kedokteran, dari Keperawatan dan dari Farmasi, silakan. Dari jurusan, apa ada yang ingin menyampaikan? Ya, mungkin sudah disampaikan dari chat mungkin Ibu. Baiklah, akhirnya seluruh rangkaian acara halal bihalal Keluarga Besar Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura telah kita lalui bersama. Dengan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua. Saya selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia memohon maaf jika selama berlangsungnya acara ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati para undangan sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Atas nama panitia kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Maaf lahir batin. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ngomong, lapar semua kali ini. Belum makan. Belum makan. Mana?